Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Senang sekali saya Ibu Silvika Aryani bisa menemani kalian siswa kelas 9 SMP Negeri 13 Bandung dalam pembelajaran IPS. Materi kita hari ini adalah tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, Ibu berharap kalian sudah mendapatkan buku pinjaman IPS dari perpustakaan ilmu pengetahuan sosial karena memang referensinya kita ambil dari sana. Tapi kalaupun kalian belum sempat ke sekolah meminjam buku, kalian bisa mendownload e-book IPS. Baik, anak-anakku sekalian, kita lihat peta konsep yang akan kita pelajari hari ini dari mulai negara-negara di Asia, kemudian kita mengenal tentang kondisi alam, kondisi kependudukan, potensi alam, sampai dengan perubahan akibat interaksi keruangan. Setelah kita fokus di negara Asia atau di benua Asia, baru kita mengenali negara-negara di benua lainnya. Nah, anak-anakku, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian Ibu harap bisa menunjukkan letak benua Asia, kemudian letak astronomis, geografis, urutan benua berdasarkan luasnya, serta pembagian region di benua Asia. Nah, nanti kita berkembang untuk mengenali keadaan alam masing-masing negara, lalu bagaimana dinamika perkembangan penduduknya, serta pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang, baik dalam kelangsungan hidup ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu lalu, tanggal 23 Juli 2020, kita sudah melaksanakan pretest. Salah satu soal IPS yang muncul adalah tentang konsep benua. Sebagian besar memang bisa menjawab benar ya. Benua adalah, ya, benua adalah daratan luas yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi nanti kita mengenali bahwa benua Asia berbeda dengan benua Eropa, Australia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada mungkin pertanyaan dari benak kita. Apakah benua dan samudra yang ada di permukaan bumi ini sejak awal perkembangannya sudah seperti sekarang? Oke, kita lihat dari teori pergeseran atau apungan benua yang pernah disampaikan oleh Alfred Loder Wagner tentang continental drift. Dalam teori yang disampaikan oleh Alfred Wagner, dulu zaman dahulu kala hanya ada satu benua besar di bumi ini. Nama benua itu adalah Pangea. Kemudian dalam perkembangannya beberapa juta tahun kemudian, si benua Pangea tadi terpecah menjadi dua bagian besar. Yang satu Laurasia mengapung ke arah utara, sementara Gondwana mengapung ke arah selatan. Yang Laurasia tadi membentuk benua-benua baru seperti Eropa dan Amerika Utara. Sementara Gondwana mengapung ke arah selatan, membentuk dari mulai Amerika Selatan, Afrika, Asia, Australia, sampai dengan Antartika. Nah, hingga akhirnya kita bisa melihat benua seperti sekarang ini. Kalau ada kesempatan, silakan kalian buka di internet nanti. Ada beberapa situs atau link yang menyajikan informasi tentang proses pembentukan benua. Seperti link yang Ibu sampaikan ini ya. Nah, anak-anakku, berdasarkan urutan luasnya, benua itu bisa kita lihat dalam tayangan ini. Yang terluas pertama adalah benua Asia. Kemudian yang kedua Amerika, ini kalau digabung antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Kemudian yang ketiga adalah benua Afrika yang lebih dikenal sebagai benua hitam. Urutan keempat, Antartika yang memang relatif tidak banyak dihuni oleh manusia kecuali hanya untuk kepentingan riset atau penelitian. Urutan kelima, benua Eropa, dan urutan benua terkecil yang juga merupakan satu negara adalah Australia. Nah, kita lihat fokus dalam benua Asia. Secara letak, astronomis benua Asia ini ada di 26 derajat sampai 170 derajat bujur timur. Nanti kita coba menghitung berapa zona waktu yang ada di benua Asia, seperti soal pretest kemarin ya. Lalu secara garis lintang, benua Asia terletak di antara 11 derajat lintang selatan, yaitu di Pulau Rote di Indonesia, sampai dengan 80 derajat lintang utara, yaitu di kawasan berbatasan dengan kutub utara atau Arktik. Secara geografis, kita di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Kemudian di sebelah selatannya dengan Samudra Hindia, di sini ya. Di sebelah barat dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, kemudian terusan Suez dan Laut Merah.
Di sebelah timur, kita berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Nah, salah satu soal yang Ibu tampilkan kemarin adalah ada satu peta kawasan di Asia, kemudian Ibu mempertanyakan negara-negara yang terkenal seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan lain sebagainya ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, sebagian besar alhamdulillah sudah menjawab benar, yaitu nomor satu yang lebih dikenal sebagai Western Asia atau Asia Barat. Memang agak asing. Biasanya kita lebih mengenal Asia Barat itu sebagai the Middle East atau Timur Tengah, begitu ya. Kemudian di nomor 2, ini adalah Central Asia. Asia Tengah itu beberapa negara seperti Tajikistan, Uzbekistan, kemudian Turkmenistan, Azerbaijan, Afghanistan, itu ada di Central Asia, ditunjukkan nomor 2. Yang nomor 3, Southern Asia, itu menunjuk pada negara-negara yang ada di kawasan Asia Selatan, seperti India, Pakistan, Bangladesh, gitu ya. Nah, Eastern Asia atau Asia Timur itu negara-negaranya populer. Bahkan kalian mungkin termasuk salah satu penggemar dari film-film dan musik dari Korea Selatan. Ya, Korea, kemudian Jepang, Cina, Taiwan, dan sebagainya ada di Eastern Asia. Kita berdomisili di Southern Asia atau Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan 11 negara lainnya yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Baik anak-anakku, kalau kita melihat karakteristik benua Asia, secara luas kita merupakan benua yang terluas di dunia. Secara sosial ekonomi, kita masih ada di kategori negara berkembang. Karena memang per kapita income kita lebih rendah dibandingkan negara-negara yang ada di benua Eropa atau Amerika. Nah, tapi ada juga beberapa negara yang sudah maju di Asia ini seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia. Kalau lihat dari penduduk, 61% penduduk dunia itu berdomisili atau tinggal di benua Asia dengan tingkat kependudukan penduduk yang sangat tinggi, yaitu 120 jiwa per kilometer persegi. Bandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk dunia yang hanya 47 jiwa per kilometer persegi. Nah, soal review pretest IPS, ini Ibu menyajikan sebuah gambar peta, kemudian kalian diminta untuk menebak atau menjawab negara apakah ini. Clue-nya adalah negara ini punya areanya terbatas. Karena sebagian besar adalah daerah pegunungan, dilewati oleh sirkum dan lempeng yang aktif, makanya juga sering terjadi gempa bumi di negara ini. Tetapi negara ini walaupun dia mengimpor berbagai bahan mentah dari negara-negara lain, dia bisa memproduksi, kemudian dia mengekspor barang jadi, sehingga dijulukilah sebagai negara industri terapung. Iya, betul. Jawabannya adalah Jepang. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan khusus membahas tentang negara-negara yang ada di Asia. Oke, ini juga satu soal yang sempat muncul di pretest kemarin. Dari gambar ini, mana yang terdapat di benua Asia? Oke, nomor 1 adanya di Eropa. Nomor 2, iya, ini adalah The Great Wall atau tembok besar Cina di Asia. Nomor 3, Taj Mahal, adanya di India. Dan nomor 4, iya, ini piramid. Orang menganggap Mesir itu masih tetanggaan dengan Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, padahal benuanya berbeda. Kalau mereka itu ada yang Qatar, Arab Saudi, benua Asia, Mesir adanya di benua Afrika, terutama Afrika Utara. Nah, anak-anakku silakan buka buku paket IPS halaman 7. Di sini ada aktivitas individu. Silakan Ibu minta kalian untuk mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan kawasan atau regional. Negara apa saja yang ada di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Selatan, Barat Daya, dan Asia Tengah. Lalu untuk soal nomor 2, setiap kawasan itu memiliki karakteristik atau ciri khas dalam sosial budaya yang berbeda. Nah, cari informasi tentang karakteristik sosial budaya dari masing-masing region yang sangat unik dan khas. Baik, anak-anakku, itulah ya pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat bangga terhadap Profesor Buya Hamka karena beliau selalu memberi quote-quote yang positif. Salah satunya adalah biarpun 1000 kapal tenggelam di tengah lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Apapun kondisi yang kita hadapi hari ini di saat pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi tidak boleh kita
padam dengan cita-cita kita. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam pembelajaran IPS selanjutnya. Kalau tidak dengan saya Ibu Siwi, akan dengan Pak Opang Sopandi atau Ibu Lina Hasanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.